Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang UTBK yang akan berjuang di gelombang kedua, yaitu Senin tanggal 20 Juli 2020. Semoga besok adik-adik ujiannya dipermudah dan dilancarkan, dan adik-adik mendapatkan skor yang tinggi di UTBK gelombang kedua ini agar adik-adik bisa lulus di PTN yang sudah adik-adik pilih dan menjadi maba baru di universitas yang sudah adik-adik impikan dari dulu. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe atau adik-adik yang sudah ujian di gelombang 1, tetap terus ikutin Liswika Channel karena kita akan berbagi seputar info-info terupdate seputar perguruan tinggi, info tentang jurusan-jurusan di perguruan tinggi, dan kita akan berbagi tentang ujian mandiri, ujian sekolah kedinasan, dan beasiswa-beasiswa seperti apa saja yang bisa adik-adik dapatkan di perguruan tinggi. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman adik-adik yang belum ujian atau teman-teman adik-adik yang akan ujian di gelombang kedua ini. Semoga Lisvika Channel ini bisa membantu adik-adik dalam pembelajaran. Oke. Untuk hari ini kakak akan mencoba membahaskan tentang FR gambaran umum PBM tentang frasa, di mana di gelombang 1 kemarin soal tentang frasa ini keluar di bagian subtes TPS PBM, ada dia sekitar 1 soal yang keluar. Nah, umumnya di gelombang pertama ini itu dia dari awal tes sampai akhir tes itu dia keluar yang namanya frasa. Dan requestan dari komentar-komentar sahabat Lisvika Channel itu banyak yang minta frasa. Jadi bagi adik-adik yang akan ujian di gelombang kedua ini, jangan skip video ini karena akan kita bahaskan tentang frasa, dan semoga jika di gelombang kedua besok frasa juga akan keluar, ini bisa menjadi solusi buat adik-adik dan memudahkan adik-adik dalam menjawab soal tentang frasa. Oke, kita lihat dulu sebenarnya frasa itu apa. Mungkin adik-adik tahu frasa itu dia adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Oke, dia adalah gabungan dua kata ya, bukan kalimat. Gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Contoh, bermain basket. Kan ada maknanya kan, bermain basket. Lalu mencuci sepatu dan baju. Kan ada maknanya. Cuma di dalam soal UTBK itu, dia bukan menanyakan gabungan katanya, tapi dia sudah membentuk dalam sebuah kalimat. Jadi yang mana frasanya gitu. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri frasa sebelum kita lihat ke bentuk soal dari frasa ini seperti apa. Nah, ciri-ciri frasa yang pertama sesuai dengan pengertiannya di awal tadi, bahwa frasa itu dia adalah terdiri dari dua kata atau lebih ya. Sorry, ini bukan kalimat ya. Oke, berarti dia adalah kata. Dia terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak mengandung predikat. Nah, contoh yang kakak contohkan tadi, bermain basket. Kan tidak ada predikatnya di sana. Lalu, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat ini seperti inilah yang ditanyakan dalam soal UTBK gelombang pertama. Jadi dia memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Jadi dia nggak jelas, dia seperti kalimat biasa aja yang memiliki pola SPOK. Jadi kita nggak tahu yang frasanya yang mana gitu. Oke, contoh kita lihat di sini. Di sini kakak sudah kasih contoh frasa. Itu ada 3 frasa yang kakak kasih. Yang pertama ada mahasiswa baru, yang kedua sedang membaca, yang ketiga adalah daftar perkuliahan. Oke, kan tadi fungsi frasa yang ketiga dia adalah memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Jadi, jika kita gabungkan 3 frasa ini, maka dia akan menjadi mahasiswa baru sedang membaca daftar perkuliahan. Berarti 3 frasa ini sudah membentuk kalimat dan memiliki fungsi gramatikal. Berarti kalau kita buatkan polanya
dari kalimat yang ini berarti mahasiswa baru itu dia adalah subjek, sedang membaca itu dia adalah predikat, dan daftar perkuliahan itu adalah objek. Berarti fungsi gramatikal ini artinya dia frasa itu sudah memiliki pola-pola dalam kalimatnya. Nah, jadi kalau dalam fungsi gramatikal ini, frasa itu akan kita bagi dia menjadi polanya sebagai subjek, predikat, objek, sama keterangan. Tapi apakah dia harus lengkap SPOK-nya? Enggak. Kalau dia hanya memiliki subjek dan predikat, berarti dia juga udah termasuk kepada yang frasa, karena dia intinya adalah memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat jika frasa itu digabungkan, gitu dia. Itu dia untuk contohnya. Dan kalau dibalik-balik pun dia tidak akan merubah makna. Contoh misalnya objeknya kita kedepankan daftar perkuliahan sedang dibaca mahasiswa baru. Itu kan boleh, kan dia tidak menyalahi maknanya. Itu dia. Oke, contoh yang kedua kita lihat di sini ada 3 frasa lagi yang kakak kasih. Ada sore ini, paman dan bibi, lalu ada akan datang. Berarti sore ini dia adalah sebagai keterangan, paman dan bibi adalah subjek, akan datang itu dia adalah predikat. Berarti kalau dia dijadikan kalimat sore ini paman dan bibi akan datang, berarti ini yang sebagai keterangan, paman dan bibi subjek, akan datang itu adalah predikat. Nah, jika dibalik-balik dia maknanya tetap itu juga. Misal, paman dan bibi akan datang sore ini. Kan tetap artinya adalah bahwa intinya si paman dan bibi akan datang sore ini. Atau akan datang paman dan bibi sore ini. Jadi kita tidak mengubah frasa yang sudah disajikan di dalam soal. Itu dia. Jadi dalam soal UTBK dia itu lebih kepada yang mencari fungsi gramatikal dalam kalimat. Itu yang dikatakan dengan frasa. Mungkin untuk penjelasan frasa segitu dulu yang kakak kasih. Semoga ini bisa membantu adik-adik pejuang UTBK di gelombang kedua. Semoga besok dimudahkan. Jangan lupa tetap terus ikutin Lisvika Channel, subscribe channel ini yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Semoga lulus di PTN yang kalian inginkan, baik gelombang 1 ataupun gelombang kedua, dan kita bertemu nanti di puncak kejayaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.